Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala uswana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, salat sunat ditinjau dari segi berjamaahnya dan tidak berjamaahnya. Adapun salat sunat yang disunnahkan berjamaah adalah salat sunat 2 hari raya, kal aidaini, seperti 2 hari raya. Apakah itu salat sunat Idul Fitri, apakah itu salat sunat Idul Adha. Yang 2 Aid itu maka disunnahkan kita berjamaah. Dan yang kedua kusufaini, yaitu 2 gerhana. Apakah salat sunat gerhana matahari ataukah itu salat sunat gerhana bulan, maka disunnahkan kita melaksanakan berjamaah. Mana lagi yang disunnahkan berjamaah itu seperti salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Abdolnya, baiknya itu dilaksanakan berjamaah. Dan yang kedua, yang berikutnya, yang keempat adalah salat sunat witir. Salat sunat witir ini ada 2 macam. Kalau dilaksanakan pada bulan Ramadan, sunnah abdolnya itu adalah dilaksanakan berjamaah. Tapi kalau dilaksanakan dia di luar Ramadan, maka abdolnya adalah salat sendiri. Itu yang pertama, salat sunat yang disunnahkan dia berjamaah. Dan yang berikutnya adalah salat sunat yang disunnahkan dia sendiri. Abdolnya itu adalah dilaksanakan sendiri, seperti salat sunat rawatib qabliyah dan juga salat sunat rawatib ba'diyah. Tapi dijelaskan dalam kitab Mahali, rawatib qabliyah dan ba'diyah ini kalau dilaksanakan pun berjamaah tak makruh. Tapi kalau dilaksanakan sendiri itu lebih abdul. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ada ibadah itu kalau kita menyalahi yang disunnahkan, maka perbuatan itu makruh. Tapi pada khusus qabliyah dan ba'diyah, rawatib qabliyah dan ba'diyah, ada kitab yang menjelaskan dalam kitab Mahali. Maka kalau ada orang yang melakukan rawatib qabliyah atau rawatib ba'diyah, yaitu dari solat, yaitu maka kalaupun dilaksanakan berjamaah tidak makruh pelaksanaannya, walaupun abdolnya adalah dilaksanakan sendiri. Tujuan abdul itu dilaksanakan sendiri, bagusnya, baiknya, maka kita selain mendapat fadilah sunnah yaitu melaksanakan ibadah qabliyah, rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah, kita juga mendapatkan abdulnya ibadah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana lagi yang disunnahkan dia tidak berjamaah untuk melaksanakannya? Banyak, diantaranya adalah salat sunat wudu, salat sunat duha, salat sunat tahajud, dan lain sebagainya. Itu tidak disunnahkan berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau salat sunat yang ditinjau dari abdul berjamaahnya atau tidak berjamaahnya. Adapun kalau salat sunat itu ditinjau dari segi mana yang paling baik di antara salat-salat sunat itu derajatnya, maka derajat yang paling tinggi derajatnya dari salat sunat yang kita lakukan itu adalah aidaini, yaitu salat sunat 2 hari raya. Kenapa abdul dilaksanakan? Karena dia selain dilaksanakan berjamaah dan juga pada itu hari besar Islam, maka disunnahkanlah bagi kita yaitu melaksanakan aidain itu, apakah hari raya Adha, apakah hari raya Fitri, maka itulah yang paling abdol dari sekian sholat sunat. Yang berikutnya adalah kusufaini, yaitu dua sholat sunat gerhana. Dari 2 sholat sunat gerhana ini ada yang lebih abdol lagi, mana dia gerhana matahari, dan yang berikutnya adalah gerhana bulan. Maka inilah sholat sunat yang paling abdol. Setelah sholat sunat hari raya, maka sholat sunat yang paling abdol itu adalah sholat sunat gerhana matahari dan juga sholat sunat gerhana bulan. Kemudian setelah itu urutan yang berikutnya adalah sholat sunat istisqa, yaitu, dan yang berikutnya adalah sholat sunat witir. Walaupun sholat sunat witir ini terjadi perbedaan para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan yang paling abdol dari segala sholat sunat itu adalah sholat sunat witir. Tapi dalam kitab ini dijelaskan sholat sunat witir ini di bawah sholat sunat istisqa.
Kenapa? Karena tidak dilaksanakan, tidak afdol, tidak dilaksanakan berjamaah. Tapi menurut Imam Hanafi, dia menjelaskan solat sunat witir ini adalah solat sunat yang paling afdol dari segala solat sunat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, setelah solat witir yang berikutnya yang paling afdol dilaksanakan, yang tinggi derajatnya adalah solat sunat rawatib. Tapi solat sunat rawatib qabliyah lebih utama daripada ba'diyah. Dan juga yang paling afdol dari sekalian solat sunat rawatib itu adalah solat sunat yaitu 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum yaitu subuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian setelah itu walaupun disunnahkan dia berjamaah, kemudian setelah itu adalah solat sunat tarawih, walaupun afdol dia dilaksanakan berjamaah. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ada ibadah itu kalau berjamaah dia lebih afdol, maka dia tinggi padilahnya. Tapi sholat sunat tarawih ini yaitu terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu kenapa? Karena dia diambil dari perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang memerintahkan sholat sunat tarawih. Kenapa? Karena mereka melihat yaitu Nabi melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Kemudian oleh kata Umar bin Khattab, ini adalah bid'ah hasanah. Ayo kita laksanakan solat sunat tarawih yaitu berjamaah pada bulan Ramadan. Kemudian setelah solat sunat tarawih, masuklah yang paling afdol yaitu paling tinggi kualitasnya, yaitu paling baik amalnya itu setelah tarawih adalah yaitu solat sunat duha. Kemudian setelah sholat sunat duha, masuklah sholat sunat yang lain, seperti 2 rakaat ihram, 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tahiyatul masjid, dan 2 rakaat sholat sunat uduk. Baru urutan-urutan berikutnya ke belakang. Maka kita tidak urutkan secara satu persatu, dengan cukuplah 9 urutan ini. Memadailah pemahaman kita tentang mana yang paling afdol, mana yang kurang afdol dari ibadah solat sunat yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kenapa saya sampaikan ini? Supaya apa? Karena dia paling afdol, janganlah pernah meninggalkan perbuatan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu adalah solat sunat yang paling afdol dari sekalian solat sunat. Jangan walaupun sekali setahun sholat sunat Idul Fitri dan sekali setahun sholat sunat Idul Adha, kita tinggalkan pula perbuatan itu. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.